Halo rekan-rekan travel agent, gimana kabarnya? Kembali lagi di channel YouTube kita di Tokyo Ocean Service Indonesia. Nah, sebelum kita mulai video ini, bagi kalian yang belum sempat subscribe, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ya. Oke, perkenalkan nama saya Yusuf dari Tokyo Ocean Service Indonesia. Di episode 2 kali ini, kita akan membahas mengenai JNTO, Japan National Tourism Organization. Nah, selain itu kita juga akan membahas mengenai rute Tohoku. Nah, di sini yang akan menjelaskan mengenai rute Tohoku dan juga JNTO adalah salah satu deputy manager yang bernama Mas Akita dan juga salah satu assistant manager dari JNTO Jakarta yang bernama Mbak Anissa. Nah, daripada lama-lama, yuk lihat aja langsung videonya. Let's check this out. Halo, nama saya Akita dari JNTO Jakarta. Halo, saya Anissa dari JNTO Jakarta. Jadi JNTO itu adalah organisasi wisata yang ada di bawah dari Kementerian Pariwisata Jepang yang bertujuan untuk memperkenalkan daerah-daerah wisata yang ada di Jepang itu ada apa aja sih kepada orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, untuk kenal kita lebih dekat lagi, bisa kunjungi website kita di japan.travel/id/id atau bisa kunjungi juga SNS kita. Kita punya Facebook, ada Kunjungi Jepang dari Indonesia, dan juga ada Instagram di JNTO ID. Untuk akses menuju Tohoku dari Indonesia, sayangnya masih belum ada yang dari penerbangan langsung. Tapi saat ini sebenarnya nggak terlalu susah. Jadi biasanya dari Indonesia kita bisa menuju ke Tokyo dulu. Dari Tokyo kita bisa naik antara menggunakan kereta Shinkansen atau juga bisa menggunakan domestic flight. Jadi dengan penerbangan domestik dari Tokyo itu banyak yang menuju ke area Tohoku, termasuk di salah satu di antaranya kota Sendai. Yang untuk model course-nya, di sini kita punya salah satu contoh model course, dimulainya dari Tokyo, seperti tadi yang sudah dibilang oleh Mas Akita, kalau tidak ada international flight yang langsung ke Tohoku, jadi kita mulainya dari Tokyo. Dan di contoh model course ini, kita mulai dari Tokyo ke Ichinoseki Station, dimana dari Tokyo Station ke Ichinoseki Station itu kita naik Shinkansen. Lalu setelah sampai di Ichinoseki Station, kita ke Chusonji Temple, lalu ke Motsuji Temple, di mana dua temple ini merupakan World Heritage yang bagus banget dan cocok banget untuk dikunjungi. Grup kecil, untuk grup besar tidak masalah. Lalu setelah itu kita bisa ke GBK. Ada apa sih di GBK? GBK itu adalah ngarai yang dikelilingi oleh tebing batu. Jadi pengunjung bisa naik perahu mengelilingi ngarai sambil mendengar penjelasan dari bapak-bapak yang mengendarai perahu. Jadi di hari kedua setelah kita bermalam di kota Sendai, kita bisa jalan ke yang namanya Shiogama Market. Jadi buat orang-orang yang sebelumnya udah pernah ke Tokyo, mungkin dia pernah datang ke yang namanya Tsukiji Market. Ini mirip-mirip seperti itu, jadi nggak kalah bagusnya. Di sana ada banyak ikan dan makanan-makanan seafood yang segar yang bisa kita nikmati. Lalu dari sana kita bisa jalan-jalan lagi ke yang namanya Zao Fox Village. Jadi di sini ada sekitar 100 rubah yang bisa kita lihat di sana, dan pada saat musim dingin bulu-bulunya menggembung, jadi kelihatan lebih lucu, lebih menggemaskan. Dari situ kita kembali lagi ke kota Sendai. Nanti di sana kita bisa menikmati kotanya sendiri sambil berbelanja di macam-macam pertokoan. Ya, jadi di hari ketiga setelah malamnya sudah bermalam di Sendai, sudah berkeliling kota Sendai. Nah, sekarang hari ketiganya, tujuan pertama adalah ke Tsuruga Castle. Jadi di Tsuruga Castle ini selain berkeliling kastil, pengunjung juga bisa mencoba menggunakan pakaian samurai secara gratis loh. Lalu setelah itu kita berkunjung ke Ochijuku. Jadi Ochijuku itu adalah kompleks perumahan tradisional di mana kita bisa berkeliling di sana, lalu bisa mencicipi cemilan-cemilan khas yang dijual oleh yang punya rumah di sana, dan ada juga satu museum, kita bisa masuk, bisa melihat bagaimana keadaan dari dalam rumah tradisional tersebut. Setelah itu bisa kembali lagi ke Tokyo dengan Shinkansen dan melanjutkan perjalanan di Tokyo. Jadi kurang lebihnya itu contoh model course yang kita sarankan untuk teman-teman travel agent. Oke, jadi kalau kita mau jalan-jalan ke Tohoku, sebenarnya segala musim bisa, dan masing-masing punya pesonanya sendiri-sendiri. Yang pertama, kita bisa datang di musim semi, di mana kita bisa menikmati bunga sakura di sana sambil melakukan aktivitas yang namanya mungkin hanami ya. Jadi sambil melihat bunga sakura. Nanti kita bisa jalan-jalan bareng keluarga sama teman untuk melihat pemandangan-pemandangan yang indah ini.
Lalu kalau musim panas, pemandangannya nggak kalah indah dan juga bisa melakukan summer activities di sana seperti bersepeda, hiking, canoeing, atau rafting. Kemudian di musim gugur pun nggak kalah indahnya karena kita bisa melihat pohon-pohon yang berguguran, khususnya ada yang namanya pohon dengan daun yang disebut momiji. Kita bisa melihat warna-warna yang indah di sana, mulai dari warna orange, warna kuning, warna hijau bercampur, dan kita bisa sambil jalan-jalan ke area-area Sendai maupun kota-kota lainnya yang ada di Tohoku. Nah, kalau musim dingin, mau cari salju nggak harus selalu ke Hokkaido. Salju di Tohoku juga indah banget loh. Dan di sana juga ada beberapa ski resort yang bisa dikunjungi, baik grup kecil ataupun grup besar. Semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi kita bisa jalan-jalan lagi ke Jepang. Kami juga berharap supaya orang-orang Indonesia tahu lebih banyak lagi tentang Jepang, tidak hanya daerah-daerah seperti Tokyo dan Osaka saja, tapi juga kota-kota lain seperti tadi area Tohoku. Yuk, siap-siap ke Jepang! Nah, itu dia tadi video penjelasan dari Mas Akita dan juga Mbak Nisa. Terima kasih banyak ya buat Mas Akita dan juga Mbak Nisa telah menyempatkan untuk bekerja sama di episode 2 kita kali ini. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi, yaitu mengenai rute Tohoku. Jadi, di Tohoku itu ada banyak sekali objek wisata yang bisa kalian kunjungi loh. Jadi, di Jepang bukan hanya Tokyo ataupun Osaka, tapi di Tohoku juga ada banyak objek wisatanya. Nah, semoga aja kedepannya orang-orang Indonesia bisa mengunjungi Tohoku juga ya. Oke, cukup sekian video kita kali ini, dan terus dukung channel YouTube kita karena kita memberikan informasi seputar Jepang. Dan bagi kalian yang belum sempat subscribe, di-subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis, di-share juga, di-like dan di-komen. Dan aktifkan tombol lonceng di bawah agar kalian gak akan ke-skip sama video-video kita berikutnya. Dan oh iya, satu lagi ya. Jangan lupa follow account Instagram kita di jepang.kui dan juga local.japan_, dan like Facebook page kita di Kejepangkui dan juga Local Japan. Thank you for watching and see you in the next video. Sayonara!